warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan farmakologi anti-aritmia. Sebelum kita menjelaskan farmakologi anti-aritmia, pertama kita review terkait fungsi dari jantung. Jantung berfungsi untuk memumpah darah yang mengandung oksigen, hormon, dan zat-zat vital lainnya ke organ-organ tubuh. Selanjutnya, jantung berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan darah. Agar dapat terus menjalankan fungsinya secara normal, dibutuhkan sinyal atau impuls listrik yang dikirim ke otot jantung untuk memberitahu kapan jantung berkontraksi dan kapan berelaksasi. Mekanisme kontraksi otot jantung dikontrol oleh electrical system atau sistem elektrik. Jantung memiliki sel yang dapat menghasilkan impuls secara normal atau impuls secara otomatis dan menjalarkan impuls tersebut ke otot jantung sehingga terjadi kontraksi otot jantung. Proses ini dikenal dengan istilah sistem konduksi jantung. Ada 4 elemen utama yang berperan dalam sistem konduksi jantung, yaitu nodus SA atau sinoatrial node, nodus AV atau atrioventricular node, bundle of His, dan serabut-serabut Purkinje. Sinoatrial node terletak di bagian atas atrium, atrioventricular node terletak di antara atrium dan ventricle, kemudian bundle of His, dan serabut-serabut Purkinje. Jantung terdiri atas 2 tipe sel. Yang pertama, sel kontraktil atau sel otot jantung yang berfungsi dalam proses kontraksi otot jantung. Yang kedua, sel conducting atau sel pacemaker yang menghasilkan impuls secara otomatis. Sel pacemaker ini terletak di nodus SA, AV, bundle of His, dan serabut-serabut Purkinje. Jantung menghasilkan ritme yang normal melalui proses yang pertama. Impuls listrik dihasilkan pertama kali di nodus SA dan menjalar ke seluruh otot atrium yang menyebabkan atrium kontraksi. Selanjutnya darah dialirkan ke dalam ventricle melalui katup. Proses ini akan menghasilkan gelombang P pada EKG. Yang kedua, impuls yang sampai di nodus AV akan mengalami delay atau perlambatan sehingga atrium berkontraksi secara sempurna untuk memumpah darah ke dalam ventricle. Dan impuls dialirkan ke bundle of His. Proses ini ditandai dengan pembentukan gelombang PQ pada EKG. Yang ketiga, sinyal mencapai serabut-serabut Purkinje yang menyebabkan ventricle kontraksi. Proses ini ditandai dengan pembentukan gelombang Q, R, S pada EKG. Yang keempat, setelah mengalami proses kontraksi, ventricle akan mengalami relaksasi yang ditandai dengan pembentukan gelombang ST pada EKG. Proses ini kembali ke tahap yang pertama, di mana impuls menjalar dari SA, AV, bundle of His, dan serabut per serabut Purkinje sehingga otot jantung mengalami kontraksi. Sel pacemaker dapat menghasilkan impuls secara otomatis. Otot jantung berkontraksi karena adanya potensial aksi. Berikut ini kita jelaskan perbedaan potensial aksi di sel pacemaker dan sel otot jantung. Sel di nodus SA merupakan tempat pacu jantung utama. Potensial aksi yang dihasilkan spontan dan teratur. Ketika potensial membran sangat negatif yaitu minus 60 di nodus SA, kanal ion Na terbuka sehingga arus ion Na ke dalam sel. Proses ini ditandai dengan adanya fase 4. Fase 4 ini yaitu ion Na masuk ke dalam sel. Setelah potensial membran lebih positif ke arah minus 50, ion Ca masuk ke dalam sel secara lambat. Kemudian mencapai potensial membran di dalam sel minus 40, maka ion Ca masuk ke dalam sel secara cepat yang ditandai oleh adanya fase 0 atau depolarisasi.
Proses depolarisasi ini menyebabkan potensial di dalam membran sel menjadi lebih positif. Setelah fase 0, selanjutnya memasuki proses repolarisasi, di mana ion potasium atau ion K keluar dari sel menyebabkan potensial membran kembali menjadi negatif, yaitu minus 60. Proses ini akan terus-menerus berlangsung dari fase 4, 0, 3 untuk menghasilkan potensial aksi secara normal atau potensial aksi yang teratur. Impuls listrik dihasilkan di nodus SA secara spontan dengan adanya proses depolarisasi pada fase 4 dan fase 0. Selanjutnya kita akan jelaskan terkait potensial aksi di otot jantung. Sel kardiak dikelilingi oleh cairan elektrolit. Elektrolit yang berperan dalam aktivitas listrik yaitu ion Na, potasium atau K, dan ion kalsium. Ketika otot jantung atau sel otot jantung distimulasi oleh impuls listrik yang dihasilkan oleh sel pacemaker, membran sel mengalami perubahan permeabilitas sehingga terjadi pertukaran ion melewati membran. Pertukaran ion ini akan menghasilkan potensial aksi di sel kardiak atau sel otot jantung. Sebelum tereksitasi, membran sel dalam keadaan istirahat di mana potensial membran minus 90 atau dikenal dengan fase 4. Pada fase ini, ion K keluar dari sel, kanal Na dan kanal kalsium tertutup. Ketika sel kardiak tereksitasi oleh impuls listrik, maka terjadi perubahan permeabilitas membran menyebabkan peningkatan arus ion Na ke dalam sel yang ditandai dengan fase 0. Fase 0 ini dikenal dengan istilah depolarisasi cepat. Peningkatan arus ion Na ke dalam sel mengakibatkan potensial membran di dalam sel menjadi lebih positif. Setelah fase 0, sel mengalami fase 1 atau repolarisasi awal. Kanal ion potasium atau K terbuka, menyebabkan ion K keluar sel bersamaan dengan kanal ion kalsium terbuka. Karena arus ion Ca ke dalam sel lebih besar melalui kanal tipe L, maka repolarisasi tertunda. Potensial di dalam sel menjadi 1. Perpanjangan arus ion Ca ke dalam sel menyebabkan terjadinya fase plateu atau fase 2. Fase plateu dikenal juga dengan perpanjangan durasi potensial aksi. Pada fase plateu ini, peningkatan arus ion Ca ke dalam sel menyebabkan peningkatan ion Ca di dalam sel yang mengakibatkan sel otot jantung mengalami kontraksi. Selanjutnya, sel akan mengalami repolarisasi pada fase 3 ketika kanal Ca tertutup dan kanal K terbuka, mengakibatkan peningkatan arus ion K keluar dari sel, sehingga sel kembali ke potensial awal yaitu minus 90, atau sel kembali dalam keadaan potensial istirahat. Jika sel kembali tereksitasi oleh impuls yang dihasilkan oleh sel pacemaker, maka potensial aksi pun akan dimulai lagi dari fase 4, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sel di sinoatrial akan menghasilkan impuls secara otomatis atau secara spontan dengan adanya depolarisasi pada fase 4 dan fase 0. Di nodus SA atau sel pacemaker. Impuls yang dihasilkan di nodus SA akan menjalar dan mengeksitasi sel otot jantung. Sel otot jantung yang tereksitasi akan mengalami depolarisasi pada fase 0, diikuti fase 1, 2, fase 2, atau fase plateu di mana sel otot jantung mengalami kontraksi. Kemudian diikuti oleh fase 3 atau repolarisasi. Potensial membran kembali ke posisi awal, yaitu minus 90. Nodus SA, AV, dan Purkinje merupakan pacemaker yang dapat menghasilkan impuls listrik.
Jika impuls pertama kali berasal dari SA, maka denyut jantung yang dihasilkan 60-100 kali. Akan tetapi, jika nodus yang mengambil alih impuls yaitu nodus AV, maka denyut jantung yang dihasilkan 40-60 kali per menit. Jika yang mengambil alih impuls yaitu Purkinje, maka denyut jantung yang dihasilkan yaitu 20-40 kali per menit. Denyut jantung yang normal yaitu 60-100 kali per menit. Jika kurang dari 60, maka dikenal dengan istilah bradiaritmia. Jika lebih dari 100, terjadi tachyarrhythmia. Selanjutnya kita akan menjelaskan golongan antiaritmia berdasarkan klasifikasi Vaughan-Williams. Yang pertama yaitu kelas 1 atau obat-obat yang memblok kanal natrium. Kelas 1 diklasifikasikan menjadi 1A, 1B, dan 1C. 1A memiliki efek moderat dalam menekan fase 0. 1B memiliki efek weak atau lemah dalam menekan fase 0. Sedangkan kelas 1C memiliki efek yang strong atau kuat dalam menekan fase 0. Kelas 1A contohnya yaitu quinidin dan juga pirakainamid dan disopiramid. Disopiramid kontraindikasi pada heart failure karena memiliki efek inotropik negatif. Sedangkan quinidin dapat memperpanjang gelombang QT atau menghasilkan torsade point. Kelas yang kedua yaitu beta blockers atau obat yang memblok reseptor beta. Antiaritmia kelas 2 memblok reseptor beta 1 di nodus SA dan nodus AV sehingga menekan fase 4 di sel pacemaker. Hal ini menyebabkan penurunan kecepatan konduksi dan akan menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Contoh beta blockers yang digunakan sebagai antiaritmia yaitu propranolol, metoprolol, atenolol, dan esmolol. Esmolol digunakan secara intravena untuk emergensi aritmia karena memiliki onset yang cepat dan half-life yang singkat. Beta blockers digunakan untuk aritmia yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas saraf simpatis. Kelas yang ketiga yaitu potassium channel blockers atau obat yang memblok kanal potasium atau kanal kalium. Potassium channel blockers contohnya amiodaron, dronedarone, sotalol, dan ibutilid. Potassium channel blockers menghambat kanal potasium di sel otot jantung sehingga memperpanjang durasi potensial aksi dengan menghambat repolarisasi akhir. Sotalol juga memblok reseptor beta sehingga memiliki efek seperti pada kelas 2. Amiodaron dapat menyebabkan terjadinya bradikardia dan kontraindikasi pada pasien dengan SA dysfunction. Kelas 4 yaitu calcium channel blockers atau obat yang menghambat kanal kalsium. Contohnya verapamil dan diltiazem. Calcium channel blockers memblok kanal kalsium di nodus SA dan AV pada fase 0 sehingga menurunkan potensial aksi di nodus dan menurunkan kontraksi otot jantung. Penghambatan kanal kalsium di nodus SA dan AV akan menekan terjadinya depolarisasi. Yang terakhir, antiaritmia yang memiliki berbagai macam mekanisme. Yang pertama, yaitu adenosin. Adenosin mengaktifasi reseptor tipe A1 sehingga membuka kanal potasium menyebabkan ion kalium keluar sel sehingga terjadi hiperpolarisasi sel. Selain itu, menurunkan CAMP. Hal ini akan menghambat kanal kalsium tipe L di sel kardiak sehingga menghambat terjadinya kontraksi otot jantung atau menekan fase 2. Efek yang dihasilkan oleh adenosin yaitu inotropik negatif atau penurunan kontraksi jantung, dromotropik negatif
atau penurunan kecepatan konduksi impuls, serta kronotropik negatif atau penurunan denyut jantung. Yang kedua, yaitu digoxin. Dalam keadaan resting potensial, K keluar sel sehingga potensial di dalam sel negatif. Selanjutnya, untuk menyeimbangkan kondisi ini, ion natrium masuk ke dalam sel. Di jalur lain, untuk keseimbangan elektrolit di dalam dan di luar sel, maka Na akan dipompa keluar sel dan K kembali dipompa ke dalam sel melalui pompa NA-K-ATPase. Selanjutnya di jalur yang lain lagi, Na akan dipompa masuk ke dalam sel dan Ca dipompa keluar sel melalui pompa NaCa. Digoxin memblok NA-K-ATPase sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan ion Na di dalam sel. Peningkatan ion Na di dalam sel akan mengubah jalur di mana Na dipompa keluar dari sel melalui NaCa dan Ca akan dipompa masuk ke dalam sel. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan ion Ca di dalam sel. Peningkatan ion Ca di dalam sel inilah yang memiliki efek inotropik positif atau meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung. Selanjutnya, obat-obat lain yang dapat digunakan dalam penanganan aritmia yaitu magnesium dan potasium. Hipomagnesemia atau kekurangan magnesium dan kekurangan kalium akan menginduksi terjadinya aritmia. Hipomagnesemia menyebabkan gangguan pada pompa NA-K-ATPase sehingga sel mengalami depolarisasi dan efeknya adalah inotropik positif atau peningkatan kontraksi otot jantung. Potasium berperan dalam proses repolarisasi di sel otot jantung pada fase 3. Hipokalemia menyebabkan penurunan repolarisasi dan peningkatan depolarisasi sehingga efeknya adalah inotropik positif. Penelitian membuktikan hipomagnesemia dan hipokalemia dapat menyebabkan terjadinya kardiak aritmia, sehingga pemberian magnesium dan potasium dapat memperbaiki kondisi aritmia. If you love yourself, love your heart. If the heart stop, your life end. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.